Gini, dalam beberapa hal harus diakui bahwa Anies ini sebenarnya bisa menjadi penyeimbang ketika jembatan antara nasionalisme dan Islam. Itu diskusi kami. Dan ya ada beberapa hal yang saya tidak bisa sampaikan ke publik ya. Tetapi itu diskusi kami intinya bahwa pemikiran itu ada. Siapa yang bisa menekan Bu Mega? Nggak ada yang bisa menekan Bu Mega. Semuanya termasuk saya pribadi, nekannya malah nekan ke Bu Mega untuk tidak dicalonkan. Saya malah minta untuk tidak dicalonkan. Tetapi sekali lagi, begitu Ibu sudah memutuskan, Bang, karena ini udah keputusan, kita besok mendaftar jam 11, kita fight. Kalau kita fight, kita harus all out dan harus solid. Jadi kalau kita lihat kemarin ketika Bu Mega mengumumkan hari Senin, kan Bu Mega secara terbuka malah menghajar urusan KPK, urusan polisi, terus siapa lagi yang mau ngancam dia? Artinya kan dia secara terbuka menyampaikan bahwa ini loh saya mempunyai kewenangan kekuasaan terhadap apa yang menjadi mandat saya ketika Kongres Partai, dan ini saya jalankan secara terbuka. Termasuk ya mohon maaf ketika Bu Airin datang pun kan sempat diberi notes dengan nada, tapi sebenarnya ini adalah bagian ibu yang memicu anak-anaknya untuk bekerja lebih keras. Ya selama ini hampir sebagian besar, terutama kalau sendirian PDI yang mencalonkan. Kan ada di daerah yang PDI berkoalisi dengan bekerja sama misalnya dengan Gerindra, dengan Golkar, mungkin ketuanya seperti di Banten lah. Itu nggak apa-apa, tapi kalau ini kan PDI Perjuangan sendiri yang notabene untuk melahirkan keputusan ini kan nggak gampang. Nah kalau yang dicalonkan nggak mau menjadi anggota partai kan juga nggak benar. Sebetulnya spekulasi berat buat saya pribadi. Kalau menang oke, tapi kalau kalah saya harus keluar dari DPR kan. Saya sangat terpengaruh dengan ucapan ini. Saya sebetulnya kemarin sudah pada posisi saya nolak. Saya mau nolak, Pak. Dengan segala konsekuensi saya terima. Kalau memang saya harus keluar dari partai, saya tahu. Tapi ada kata-kata yang membuat saya berpikir, no, sebentar lagi Jakarta akan ditinggal. I-nya nggak ada. Habis itu Jakarta mau jadi apa? Saya cuma mau berpikir, kenapa Ibu memilih Mas Pram ya? Mungkin namanya tidak terdengar dalam radar ini kan. Oh, ternyata begitu Jakarta ini diketuk menjadi lepas ibu kotanya, dia harus punya ide baru, ini administrasi baru. Inilah pakarnya. Kalau soal tata negara, tata kepemerintahan pemerintahan dia lah. Makanya semalam saya datang ke rumah Mas Pram. Mas, ini apa? No, aku kerja sini, kok kerja sana. Ini tantangan kita. Maaf, PAD cukup besar, 86 triliun. Tapi dengan nanti Jakarta pindah ibu kota, pasti akan ada penurunan. Bagaimana pendidikan? Bagaimana kesehatan? Bagaimana masyarakat miskin kota? Itu menjadi tantangan bagi saya. Ini waktunya Sidul kerja nih. Ini waktunya Sidul mikir nih. Saya berkontemplasi, ini apa Benyamin dulu ngomong nih ada hubungannya, bercandanya begitu kan. Makanya saya juga sama, waktu saya juga telepon istri, saya bilang, ini saya dapat perintah yang gimana? Udah bismillah aja lah. Ya ini tantangan lah. Makanya kembali lagi kita serahkan kepada masyarakat Jakarta. Kita ini hanya ingin setelah Jakarta tidak menjadi ibu kota, Jakarta ini mau kemana? Jakarta yang begini besar luar biasa. Saya jujur sampai saya baca lagi sejarah Singapura membangun kotanya bagaimana. Ya memang ada pengorbanan. Singapura itu kan dulu sama dengan Jakarta. Rumah pribumi semua, rumah masyarakat di bawah. Tapi begitu mereka bongkar segala. Oh jadi mesti begini. Dan artinya apa? Kenapa Ibu menunjuk Mas Pram? Karena Ibu tahu bagaimana administrasi negara, administrasi pemerintahan. Saya barangkali punya tugas bagaimana ini membangun masyarakat Jakarta dari sudut yang berbeda. Mungkin itu. Kalau substansi persoalan permasalahan di Jakarta,
karena saya sekretaris kabinet, rapat-rapat kan saya tahu tentang bagaimana persoalan LRT, MRT, persoalan kemacetan, dan berbagai hal termasuk polusi udara. Sehingga bukan hal yang baru bagi saya. Kalau untuk itu saya yakin bahwa dengan cepat saya pasti bisa mempelajarinya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, saya sampaikan ke Bang Dul, Bang, ini kita sebenarnya kan banyak orang ini Pramono Anung turun gunung, bukan turun gunung, ini naik gunung. Dan naik gunungnya tidak gampang. Pertama kita hanya 14%, melawan 86%. Secara finansial mungkin kita juga tidak tahu, tetapi saya yakin kita berdua ini fighter. Dan kita berdua sungguh-sungguh untuk mengetuk pintu masyarakat Jakarta, memberikan solusi alternatif. Mari kita berpolitik, bersaing, bertanding, tetapi dengan gembira ria, dengan sukacita. Nggak usah kemudian membawa isu-isu agama, identitas, etnisitas, nggak akan. Saya bilang sama Bang Rano, udah nggak akan kita bicara tentang politik gagasan, politik yang membangun, politik yang bersahabat, politik yang mencerahkan, politik yang membuat orang happy, ketawa-ketawa, nyindir boleh. Seperti saya tiba-tiba Twitter saya tahun 2010 diangkat, nggak apa-apa, saya bahagia sekali ketika waktu itu zamannya berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang TikTok, saya nggak punya TikTok, harus punya TikTok. Dengan maju ini pun harus punya TikTok untuk menangkap apa yang anak-anak muda sekarang rasakan pada hari ini. Itu kan bercanda. Selalu saya kasih hashtag nyantai. Terus terang walaupun tweet yang begitu, tapi tidak pernah ini ke seseorang, tetapi lebih bercanda. Misalnya contohnya, ada pertanyaan dari petugas imigrasi ketika masuk di Amerika, kamu seksnya apa gitu. Kan itu pasti dilakukan. Dan saya pada waktu itu menjawab dengan 2 times, 2 kali. Ini kan bagian dari bercanda pada waktu itu. Zaman waktu itu zaman bercanda 2010. Di Twitter itu kan semua orang bercanda, termasuk apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Menurut saya juga bagian dari bercandaan itu. Jadi saya menyampaikan itu tanggung jawab pasti. Tetapi kalau dilihat dari track record saya di semua sosial media, saya tidak pernah ngomongin orang. Dan itu bagian dari kita memberikan pilihan kepada masyarakat. Pemimpinmu seperti ini, kamu mau pilih atau enggak? Karena saya yakin sekarang ini pemilih makin dewasa, sehingga pilihan 2 yang head to head begini memang kelihatannya pasti akan lebih, mohon maaf, quote unquote, lebih seru. Tetapi sebenarnya masyarakat diberikan pilihan yang lebih pasti, gagasan tentang ini, gagasan. Dan saya berharap bahwa nanti kalau ada debatnya itu benar-benar substansi dan dalam. Kalau itu bisa dilakukan, menurut saya bagian dari pendidikan yang sangat baik bagi bangsa ini untuk menentukan siapa sih pemimpinnya. Sehingga dengan demikian pemimpin itu tidak hanya misalnya tebar kata-kata atau tebar pesona, tetapi bisa nggak dia mewujudkan itu. Itu yang paling penting. Aku bukannya duluin Allah ya, tapi aku yakin kita menang loh. Masa Jakarta ini ada bahasa begini. Cuman sebetulnya saya nggak mau ngomong ini. Cuman oke lah ini momennya. Dul, lu kasih tahu kita ini warga Jakarta bukannya kotoran bukan baju kotor dimasukin ke kotak kosong. Lah kan dulu kemarin ada wacana mau bikin kotak kosong. Jadi seakan-akan warga Jakarta ini udah lu ngikut apa yang kita mau. Nggak begitu kita pasti akan protes. Makanya kan kedengeran kan akan ngelawan kotak kosong. Pernah terjadi di Makassar kan. Jadi sebetulnya satu, kita mungkin karena pileg, pilpres, pilkada nih. Jenuh orang. Ingin cepat bagaimana solusi. Ekonomi dunia lagi begini. Terjadi Bangladesh. Efek lagi kemarin Ukraina, Rusia. Dampaknya ke kita nih seperti apa. Mereka apa lagi sekarang cacar monyet masuk. Kita udah lelah nih. Siapa mau jadi gubernur, siapa nggak? Udah kita coblos. Aku yakin, minta maaf, yakin mereka nyoblos kita deh. Bukan takabur, yakin aja. Kenapa? Ini seakan ngelawan nih. Goliat sama apa nih? David dan Goliat. David dan Goliat.
14% lawan 86. Ini kalau menang asik, Pak. Kalau kalah kita nggak malu. Jadi gini, yang substansi yang mendasar dengan pertarungan ini memang anginnya kan juga berubah. Akibat ya mohon maaf dengan demo-demo kemarin, keputusan MK dan sebagainya, kan merubah banget. Kalau enggak mungkin fine-fine aja. Apa yang disampaikan oleh Bang Dul tadi, orang tidak menyangka bahwa kemudian PDI bisa mencalonkan sendiri. Maka itu yang kemudian konstelasinya kan awalnya Jakarta kan memang benar-benar lawan kota kosong. Sehingga atau calon independen. Atau calon independen. KTP-nya yang kontroversial karena KTP-nya diduga banyak. Nah, sekarang ini saya juga kaget. Begitu derasnya dukungan yang diberikan kepada kami berdua yang di luar dugaan saya. Termasuk orang-orang yang prominent, pemilik TV, orang-orang yang memang ini yang saya kenal secara pribadi, kalau saya sebutkan pasti nama yang cukup terkenal. Itu dia bilang, ini benar-benar anginnya di Mas sama Dul. Saya bilang kenapa? Ya dia sebutkan beberapa hal, baik pun dan sebagainya. Tetapi bagi saya itu hal yang saya anggap untuk membuat kami gembira. Tetapi bukan itu esensinya. Saya tadi udah bilang sama Bang Dul, Bang, saya ditantang oleh Presiden, bisa nggak kita sehari 12 titik? Saya yakin saya bisa. Dan kita akan buktikan itu sehari bisa 12 titik. Dan kita lakukan dengan gembira. Makanya hari ini kan saya langsung begitu setelah KPUD ke DPD, saya sudah sampaikan ke mereka semua. Bahwa tolong segera diatur, mulai besok dan lusa saya akan keliling per kecamatan. Ya beliau menyampaikan harus turun 12 titik kalau karena mau. dulu waktu beliau jadi gubernur DKI kan begitu. Kan yang nganterin kita juga Mbak sama oplet. Sekarang makanya kita pakai oplet lagi. Masa dulu gua nganterin orang jadi gubernur jadi dia kita kagak. Makanya kita bawa oplet. Tadi yang disampaikan oleh Bang Dul ketika di DPD dulu waktu beliau dicalonkan di tahun 2012 nggak kecil banget dibandingin Bang Woke waktu itu. Iya kan. Dan itu sendirian juga. Kalau seberapa penting, yang penting ya kerja keras kita ke rakyat, kerja partai politik, kerja secara tim pemenangan ke bawah, itu yang lebih penting. Kalau beliau dengan mengizinkan saya, udah. Saya pun sekarang bisa tertawa. Kalau nggak, mana bisa ketawa.